Sevilla mainkan harga Koundé, Chelsea dan Barcelona saling sikut. Sevilla berada di atas angin dalam negosiasi transfer Jules Koundé. Mereka bisa memasang harga tinggi dan mengadu klub-klub yang berminat. Koundé memang jadi salah satu aset panas di bursa transfer kali ini. Dia baru 23 tahun dan digadang-gadang jadi bek top dunia di masa mendatang. Ini bukan pertama kalinya Koundé diincar sejumlah klub top. Musim panas lalu Sevilla sudah menolak beberapa klub dengan cara memasang harga tinggi. Kini situasinya tidak jauh berbeda. Chelsea lebih dahulu berminat dan sudah mengajukan tawaran, tapi kabarnya si pemain lebih tertarik pindah ke Barcelona. Chelsea sudah mengajukan tawaran perdana untuk Koundé senilai 50 juta euro plus bonus 5 juta euro. Namun, Sevilla langsung menolak tawaran tersebut dengan tegas. Sevilla ingin menekan Chelsea untuk meningkatkan tawaran. Mereka tahu bahwa Chelsea sangat menginginkan Koundé dan situasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan angka yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, Sevilla mengharapkan pergerakan dari klub lain, dalam hal ini Barcelona. Koundé sendiri kabarnya lebih tertarik bergabung dengan Blaugrana. Situasi ini cukup menjelaskan bahwa Sevilla ingin mendapatkan uang sebanyak mungkin dari penjualan Koundé. Chelsea dan Barcelona harus beradu tawaran untuk si pemain. Sevilla memang perlu mendapatkan uang sebanyak mungkin dari hasil penjualan Koundé demi mencari pengganti. Kehilangan Koundé jelas berdampak besar, betapa tidak, beberapa musim terakhir Koundé telah membuktikan diri sebagai salah satu bek terbaik di Liga Spanyol. Dia tangguh dalam duel udara, tapi juga gesit di bawah. Disebutkan bahwa Sevilla ingin mendapatkan minimal 65 juta euro dari penjualan Koundé. Chelsea bisa memenuhi permintaan tersebut, jadi Barca harus bergerak lebih cepat. Rafinha tampil memukau pada laga pertama dengan Barcelona. Rafinha tampil impresif di laga pertamanya berkostum Barcelona. Winger Brasil itu tampak ingin membuktikan kualitasnya sebagai pemain baru. Rafinha jadi salah satu pembelian kejutan Barca musim panas ini. Xavi sudah lama mengincarnya, sempat ada gangguan dari Chelsea, tapi pada akhirnya Barca yang unggul. Kualitas Rafinha pun sempat diragukan fans. Bagaimanapun dia datang dari Leeds United, bukan dari klub top Eropa lainnya. Biar begitu, Rafinha tampak siap dengan dedikasi tinggi untuk membuktikan kualitasnya sebagai bintang baru Blaugrana. Dia tampil memukau di laga uji coba pramusim kontra Inter Miami. Barcelona menghajar Inter Miami dengan skor telak 6-0 dalam duel uji coba pramusim di DRV-PNK Stadium, Florida, Amerika Serikat. Pertandingan berjalan berat sebelah. Barcelona terlalu tangguh untuk tuan rumah. Xavi membuat rotasi besar-besaran, tapi kekuatan Barca masih sulit diimbangi tim lawan. Kali ini 6 gol Barca dicetak oleh 6 pemain berbeda. Rafinha mencetak gol kedua, aksinya sepanjang 45 menit pertama juga terbilang apik. Rafinha dipercaya jadi starter dan turun di sayap kanan. Dia menunjukkan aksi memukau, termasuk pertunjukan skill individu untuk fans Barca di benua Amerika. Laga debut Rafinha berjalan manis. Hanya butuh 25 menit baginya untuk menemukan gol pertama. Rafinha menunjukkan skillnya dengan tembakan voli menyambut umpan Alejandro Balde. Sebelumnya, Rafinha juga berkontribusi membuat assist untuk gol pembuka Barca yang dicetak Pierre-Emerick Aubameyang. Umpannya akurat dan memanjakan. Rafinha lalu membuat assist lagi untuk gol ketiga yang dicetak Ansu Fati. 3 gol Barca di babak pertama, semuanya berdasarkan kontribusi Rafinha. Pep Guardiola tepis kabar Neymar bakal ke Manchester City. Manajer Manchester City, Josep Guardiola, memastikan bahwa timnya tidak punya rencana untuk membeli Neymar dari PSG. Guardiola memastikan bahwa rumor-rumor seperti itu selalu terjadi di City. Masa depan Neymar bersama PSG memang sempat diragukan. Bos besar PSG, Nasser Al-Khelaifi dilaporkan tidak puas dengan kontribusi Neymar. Dia juga dianggap tidak mampu meningkatkan diri ke level lebih baik. Di sisi lain, PSG harus membayar gaji dalam jumlah yang sangat besar untuk Neymar. Situasi makin pelik karena Neymar punya kontrak jangka panjang dan mungkin akan merugikan PSG di masa depan. Pelatih baru PSG, Christophe Galtier, sempat menyatakan Neymar masuk dalam rencana yang dia susun. Namun, belakangan rumor soal masa depan kapten timnas Brasil itu kembali mencuat.
Secara finansial, tidak banyak klub yang bisa membayar mahar transfer dan gaji Neymar. Dari dua klub yang disebut berpeluang membeli Neymar dari PSG, belakangan tersisa Manchester City sebagai calon pembeli potensi. Namun, lewat sang manajer Pep Guardiola, Manchester City dipastikan tidak tertarik pada jasa pemain berusia 30 tahun tersebut. Maaf tapi itu kabar bohong. Informasi mereka tidak benar, Neymar adalah pemain yang luar biasa dan info yang saya dapat dia pria yang sangat baik. Tapi kabar transfer itu bohong, kata Guardiola. Setiap musim panas City selalu dikaitkan akan membeli 150 pemain, tegas manajer asal Spanyol itu. Guardiola memang menepis isu bahwa Manchester City akan membeli Neymar. Akan tetapi, ex-pelatih Bayern Munchen itu tidak pernah menutupi rasa kagumnya pada Neymar. Bahkan, kekaguman itu terjadi sejak lama. Saya ingat, saya melihat klip Neymar dan berpikir ini adalah Raja Santos. Pemain yang bisa membuat berdecak kagum. Jika Neymar bertahan di Barcelona, mereka akan memenangkan 2 atau 3 Liga Champions lagi, kata Guardiola. Barcelona agresif, Real Madrid tenang-tenang saja. Barcelona terus mengejutkan banyak pihak dengan langkah mereka di bursa transfer musim panas ini. Tidak ada yang menduga Barca bisa merekrut pemain-pemain top. Betapa tidak, Barca jelas mengalami masalah finansial serius dengan utang menggunung. Era Presiden Josep Maria Bartomeu meninggalkan utang mencapai 1,3 miliar euro. Akibatnya, Barca harus memutar otak untuk memperkuat skuad. Joan Laporta, si presiden baru, berhasil menyiasatinya dengan strategi penjualan image right, hak siar, dan sponsorship. Barca pun mendapatkan kucuran dana ekstra untuk mendatangkan pemain-pemain yang mereka inginkan. Musim panas ini, ada Robert Lewandowski dan Raphinha, yang mengejutkan, tentu sebelumnya sudah ada Frank Kessie dan Andreas Christensen. Sejauh ini Barca sudah membuat 4 rekrutan yang cukup menarik. Ada Christensen, Kessie, Raphinha, dan Lewandowski. Barca cukup terlambat memasuki bursa transfer kali ini, karena itu sempat muncul keraguan dan kritik. Namun, begitu mendapatkan ruang gerak, Barca langsung mendatangkan nama-nama menarik. Kessie dan Christensen datang dengan status free transfer. Barca untung besar, keduanya masih bermain di level top dan bisa direkrut dengan cuma-cuma. Raphinha dan Lewandowski sedikit lebih mahal. Barca harus membayar sekitar 60 juta euro untuk Raphinha dan 50 juta euro untuk Lewandowski. Rekrutan-rekrutan anyar itu membuktikan agresivitas Barcelona. Meski terlambat terjun ke bursa transfer, Barca tetaplah klub top. Berbeda dengan Barcelona, Real Madrid justru tidak terlalu agresif di bursa transfer kali ini. Setelah menjuarai La Liga dan Liga Champions musim lalu, Madrid tampak mengambil pendekatan berbeda. Sejauh ini, Los Blancos baru mendatangkan Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouaméni untuk memperkuat skuad. Tidak ada gosip atau rumor kedekatan dengan pemain lain. Bahkan Madrid justru lebih banyak kehilangan pemain. Gagal dapatkan Kylian Mbappé, Sergio Aguero ejek Real Madrid. Mantan pemain Barcelona Sergio Aguero mengejek Real Madrid karena gagal mendapatkan bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Mbappé digadang-gadang bakal pindah ke Real Madrid dengan status bebas transfer pada musim panas ini. Sebab, kontraknya bersama PSG habis pada bulan Juni kemarin. Akan tetapi, pemain timnas Prancis tersebut memilih bertahan di Parc des Princes. Mbappé memutuskan untuk menandatangani kontrak baru bersama Les Parisiens. Kontrak baru yang ditandatangani Mbappé tersebut berdurasi 3 tahun. Dengan demikian, Mbappé akan berada di klub Prancis tersebut setidaknya sampai 30 Juni 2025. Usaha Real Madrid untuk mendatangkan Kylian Mbappé kembali gagal. Sergio Aguero pun tak ragu untuk mengejek Los Blancos atas kegagalannya tersebut. Apakah Anda melihat bahwa Real Madrid merekrut Mbappé, kata Aguero sambil tertawa. Mbappé akan menandatangani kontrak dengan Real Madrid. Berapa tahun penggemar Madrid telah menunggu Mbappé? Lebih dari 3 tahun, Aguero sempat bermain untuk Barcelona sebelum masalah jantung memaksanya pensiun lebih cepat dari sepak bola. Dia pun menjelaskan proses kepindahannya ke Camp Nou dari Manchester City. Ketika saya menyelesaikan kontrak saya dengan Manchester City, mereka memberitahu saya bahwa Barca telah mengirimi saya tawaran dan saya tidak berpikir 2 kali, bebernya.
Lewandowski gak boleh santai, Aubameyang masih cetak gol. Persaingan lini serang Barcelona musim depan diyakini bakal berlangsung sengit. Ada dua striker top yang bakal memperebutkan satu posisi. Robert Lewandowski dan Pierre-Emerick Aubameyang. Lewandowski bisa dibilang sebagai rekrutan terbaik Barca musim panas ini. Negosiasi sempat alot, tapi akhirnya Blaugrana berhasil membuat Bayern Munchen melepas sang striker. Tentu kedatangan Lewandowski disambut meriah oleh fans. Bagaimanapun, dia adalah salah satu striker terbaik di Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Diduga Lewandowski bakal langsung bermain di tim inti Barca musim depan, jadi ujung tombak tim di bawah bimbingan Xavi. Teranyar, Barcelona menghajar Inter Miami dengan skor telak 6-0 dalam duel uji coba pramusim di DRVPNK Stadium, Florida, Amerika Serikat. Pertandingan berjalan berat sebelah. Barcelona terlalu tangguh untuk tuan rumah. Xavi membuat rotasi besar-besaran, tapi kekuatan Barca masih sulit diimbangi tim lawan. Kali ini 6 gol Barca dicetak oleh 6 pemain berbeda. Aubameyang membuka keran gol tim. Aksinya cukup memukau. Meski baru satu laga, Aubameyang menunjukkan bahwa sentuhannya sebagai striker masih ada di level top. Musim lalu, dia jadi salah satu pemain terpenting, meski baru tiba di bulan Januari. Performa apik Aubameyang di pramusim ini tentu menjadi peringatan tersendiri untuk Lewandowski. Memang dia direkrut untuk jadi striker inti, tapi bukan berarti segalanya mudah. Aubameyang terbukti masih bisa mencetak gol-gol penting bagi tim. Dia tampak siap bersaing dengan Lewandowski untuk pos striker utama. Memang ada opsi memainkan keduanya bersamaan. Xavi bisa saja bermain dengan dua striker, Aubameyang diduetkan dengan Lewandowski. Biar begitu, kemungkinan besar kedua striker itu bakal bermain bergantian. Lewandowski jelas tidak bisa bersantai.